Ken adalah sosok bassist yang jarang bicara tapi dentuman bassnya mengguncang panggung dunia. Ia tumbuh bersama Bring Me The Horizon sejak awal perjalanan, lewati hujatan, perubahan genre, drama, dan masa sulit ketika band hampir runtuh. Ia bukan orang yang suka tampil paling depan, tapi ketenangan dan ketegasannya jadi pondasi yang menjaga Bring Me The Horizon tetap hidup sampai hari ini. Inilah kisah Matt Ken, pilar yang sering terlupakan tapi paling menentukan. Matthew Ken atau yang lebih dikenal Matt Ken atau Keanu. Ia lahir 16 Oktober 1987 di Sheffield, Inggris dan dibesarkan oleh keluarga kelas menengah. Informasi keluarga dan masa kecilnya tidak terpublikasikan karena Ken dikenal sangat tertutup, kalem, dan tidak banyak bicara. Ia selalu memberi panggung untuk teman-temannya di hadapan media karena Ken tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ken bahkan pernah mengatakan bahwa ia lebih suka ditanya tentang musik dan karirnya daripada membahas keluarganya. Menurut artikel yang dirilis media Inggris, Ken tumbuh di wilayah Inggris Utara yang dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Inggris. Ia telah mengenal musik ketika berusia 10 tahun dan mulai berteman dengan Oliver Sykes ketika duduk di bangku SMP. Meski pertemanan mereka tidak begitu dekat, namun momen tersebut adalah titik penting untuk membentuk chemistry mereka dalam bermusik. Hal itu karena selain sama-sama menyukai musik, mereka juga terlibat di skena hardcore hingga menjadi penggemar klub sepak bola Inggris, yaitu Manchester City. Pada tahun 2001, Ken mengikuti kualifikasi akademik dengan mengambil jurusan biologi, fisika, dan kimia. Kualifikasi tersebut adalah syarat utama agar siswa bisa diterima di universitas ternama, dan selama liburan musim panas, Ken mulai bosan dengan kegiatannya yang hanya bermain game, komputer, dan nonton televisi. Ia kemudian membeli gitar bass bekas dan mulai belajar secara otodidak dengan membawa beberapa lagu dari band seperti Blink, Green Day, dan masih banyak lagi. Saat diwawancara, Ken mengatakan memilih menjadi seorang bassis karena bisa memberinya banyak kebebasan dan gitar bass mampu menyatukan berbagai instrumen seperti drum, gitar, dan vokal. Ken juga tidak pernah menggunakan efek tambahan karena ia lebih suka dengan suara bass yang otentik, original, dan tidak berlebihan. Meski hanya belajar melalui buku dan internet, tapi ia mampu membuat suara bass yang sangat ikonik dengan menggabungkan unsur dari musik hardcore, punk, dan heavy metal. Pada tahun 2002, periode tersebut adalah era perkembangan musik metalcore di Inggris, di mana beberapa band metal dan hardcore mulai bereksperimen dengan musik yang jauh lebih berat. Band seperti Beacher dan Stepground mulai menggabungkan musik hardcore agresif dengan nuansa metalcore yang terinspirasi dari band Amerika. Ketenaran musik metalcore di skena Inggris menjadi semakin membesar setelah band Killswitch Engage dan As I Lay Dying menggelar tur Inggris untuk pertama kalinya. Fenomena tersebut membuat Ken termotivasi untuk mendirikan band sendiri dan mulai mendengarkan musik deathcore juga metalcore Amerika yang menurutnya luar biasa. Saat diwawancara, Ken mengatakan bahwa musik metal memberinya banyak pengalaman emosional yang tidak pernah ia dapatkan dari genre lainnya. Pada tahun 2003, Ken menghadiri acara komunitas yang kemudian bertemu Curtis dan Lee Melia untuk pertama kalinya. Ken sangat terkesan dengan aksi panggung mereka berdua yang saat itu tampil bersama band tribute Metallica. Pertemuan saat itu membuat Ken dan Lee Melia menjalin pertemanan yang sangat dekat dan selalu terlihat nongkrong bersama. Bahkan setelah Ken menyelesaikan pendidikannya, ia memutuskan bergabung dengan band tersebut untuk mengembangkan kemampuannya sebagai bassis profesional. Pada bulan Maret 2024, Ken ditemui Oliver Sykes yang saat itu baru mendirikan band bernama Bring Me The Horizon. Selain mengenalkan Ken kepada Matt Nicol, Oli juga meminta Ken bergabung dengan Bring Me The Horizon karena ia percaya dengan kemampuannya. Ken kemudian menerima tawaran tersebut karena ingin mengembangkan kemampuannya, dan setelah itu Oli merekrut Curtis dan Lee Melia karena terkesan dengan bakat mereka yang mampu membawakan musik thrash dan melodic death metal dengan cara yang tidak biasa. Beberapa hari setelah resmi terbentuk, mereka menggelar pertunjukan pertamanya di acara komunitas,
dan merilis demo pertamanya yang direkam dengan menggunakan alat seadanya. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian banyak orang karena menampilkan aksi panggung yang liar. Kemudian setelah merilis EP pertamanya, mereka mendapatkan kontrak dari label besar dan secara musikal mereka memadukan musik death metal dan metalcore dengan tempo yang sangat agresif. Selain scream yang tinggi dari Oliver Sykes, aksi panggung yang liar menjadikan Bring Me The Horizon sebagai salah satu pionir untuk genre musik yang saat ini kita kenal UK Deathcore. Kemudian ketika Bring Me The Horizon merilis album pertamanya pada tahun 2006, nama mereka mulai dikenal secara internasional karena menampilkan musik yang mencerminkan kemarahan, pencarian identitas, rasa tersesat, dan frustasi terhadap dunia. Beberapa lagunya juga membahas tentang manusia manipulatif dan kemunafikan masyarakat, di mana tema tersebut adalah curahan hati para anggotanya yang selalu dipandang rendah hanya karena penampilannya. Para jurnalis sampai menggambarkan album terbaru mereka sebagai ekspresi liar dari kehidupan anak muda yang kacau, penuh konflik, dan diasingkan. Keberhasilan album pertamanya membuat Bring Me The Horizon dianggap sebagai ikon baru di skena metal di Inggris. Mereka kemudian menggelar tur nasional selama 2 bulan dan menggelar pertunjukan di beberapa festival besar yang membuat nama mereka semakin dikenal oleh banyak orang. Namun di balik ketenaran yang mereka dapatkan, para penggemar metalcore mulai membandingkan Bring Me The Horizon dengan band metalcore Amerika yaitu Escape the Fate. Ronnie Radke dan Oliver Sykes sampai saling sindir yang membuat konflik mereka digambarkan oleh para jurnalis sebagai drama paling terkenal di dalam sejarah metalcore. Meski begitu, Ken tidak pernah mengatakan apapun terkait drama yang terjadi, hingga selalu menghindar dari sorotan media karena ingin fokus dengan karir bermusiknya. Pada tahun 2007, Bring Me The Horizon mulai melebarkan sayapnya dengan menggelar tur Eropa sebagai band pembuka untuk Killswitch Engage. Sayangnya kehadiran mereka tidak diterima oleh penggemar Killswitch Engage, di mana mereka dilempari botol sebelum naik ke atas panggung. Tapi mereka menanggapi perlakuan tersebut dengan santai karena mereka telah terbiasa dengan hinaan dan dipandang sebelah mata. Dalam artikel yang dirilis Metal Suck, Oli pernah mengatakan menggelar pertunjukan di depan penonton yang membenci bandnya adalah pengalaman paling berharga karena bisa membentuk karakter teman-temannya menjadi lebih kuat dan tangguh. Ia juga berterima kasih kepada orang yang telah membencinya karena berkat mereka nama Bring Me The Horizon semakin dikenal dan menjadi pusat perhatian. Pada tahun 2008, Bring Me The Horizon mulai dikenal sebagai band dengan gaya hidup hedonis, di mana mereka selalu membuat pesta setelah menggelar pertunjukan. Kemudian setelah merilis album keduanya yang berhasil sukses secara komersial, Bring Me The Horizon menggelar tur tanpa henti yang Ken gambarkan sebagai tur paling gila yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Selain kurang istirahat, mengkonsumsi alkohol berlebihan ternyata memiliki dampak besar untuk kesehatan para anggotanya. Gaya hidup tersebut juga membuat Oli mengalami depresi, dan karena hal itu, Ken dan Matt Nicole mulai mengambil alih semua produksi agar Oli bisa lebih fokus menciptakan lirik. Saat itu Ken dipercaya untuk menciptakan instrumen, dan dengan kemampuannya dalam beradaptasi menjadikan Ken sebagai orang fleksibel yang tidak tergantung dengan efek atau instrumen tambahan. Hal itu ia buktikan di album ketiga Bring Me The Horizon yang kemudian dirilis pada tahun 2010. Album tersebut bukan hanya menampilkan musik metalcore, tapi menonjolkan drama psikologis seperti menceritakan tentang hubungan yang saling menghancurkan, trauma, ketergantungan emosional, dan tidak percaya kepada diri sendiri. Di periode tersebut, Ken telah dikenal sebagai orang pendiam, tenang, rendah hati, dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Ia mulai menjalani hidup sehat dengan menjadi seorang vegan, aktivis binatang, dan ia adalah anggota Bring Me The Horizon yang tidak memiliki tato karena ia merasa jika seni tato tidak cocok untuk dirinya. Ia lebih suka tampil simpel dan tidak mencolok, yang membuatnya dijuluki Silent Backbone oleh penggemar Bring Me The Horizon. Kemudian setelah mereka merilis album keempatnya pada tahun 2013,
Ken mendapatkan kontrak dari perusahaan gitar dan gitar bass tersebut ia gunakan di beberapa festival besar hingga permainan bassnya menjadi fondasi penting bagi musik Bring Me The Horizon. Ia tidak pernah menampilkan gaya yang rumit karena Ken lebih fokus pada kekuatan, kecepatan, dan ritme eksperimental. Ia juga menjadi personil paling tenang di atas panggung untuk memberikan keseimbangan visual terhadap energi liar dari para personilnya. Seorang jurnalis Inggris bernama Bernie sampai menyebutkan sebagai contoh sempurna dari seorang basis yang fungsinya lebih besar dari sorotan media. Aksi panggungnya yang tenang mencerminkan permainannya yang solid, kreatif, dan tidak berlebihan. Pada tahun 2015, Bring Me The Horizon merilis album kelimanya yang mendapatkan ulasan positif dari para kritikus musik. Album tersebut menceritakan rasa sakit, perjuangan, dan mengakui kegelapan dengan kepala yang tegak. Meski berhasil sukses secara komersial, namun album tersebut dikritik oleh para penggemarnya karena dianggap telah meninggalkan akar metalcore. Terlepas dari tuduhan terkait album tersebut, namun mereka memilih menggelar tur ke beberapa negara dan tampil di festival musik tahunan yang dihadiri oleh lebih dari 100.000 penonton. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2019, Bring Me The Horizon merilis album ke-6-nya dengan menampilkan musik pop elektronik. Album tersebut kemudian dihina oleh para penggemar Slipknot sampai menyebut Bring Me The Horizon adalah band metalcore untuk anak-anak di TikTok. Para penggemar Slipknot sampai membandingkan Ozzy dan Corey Taylor, hingga Ozzy meresponnya dengan sinis yang akhirnya memicu perang komentar di media sosial. In the universe is magic. I feel lonely. Pada tahun 2020, masalah tersebut akhirnya mulai mereda setelah Corey, vokalis Slipknot, angkat bicara ketika diwawancara. Corey mengatakan jika ia menghargai band modern yang sedang bereksperimen, sampai memuji Ozzy yang berani melawan arus dengan musik barunya. Di sisi lain, Bring Me The Horizon merilis lagu kolaborasi bersama Baby Metal yang dianggap sebagai lagu paling ikonik yang pernah mereka ciptakan. Kedekatan mereka menciptakan chemistry yang kuat dalam memperluas batasan genre musik. Bahkan ketika menggelar pertunjukan di Jepang pada tahun 2023, mereka tampil satu panggung untuk pertama kalinya yang kemudian menarik perhatian dunia. Sampai saat ini Ken masih aktif dan terus konsisten bersama Bring Me The Horizon hingga berperan aktif dalam perilisan album terbarunya yang dirilis pada tahun 2024 dan 2025. Para jurnalis sampai menyebut Ken sebagai fondasi yang tidak terlihat namun memiliki peran penting bagi musik Bring Me The Horizon. Tanpa kehadirannya, Bring Me The Horizon hanyalah band biasa yang tidak memiliki dampak besar seperti saat ini. Lalu film pun selesai. Tidak perlu paling keras untuk menjadi yang paling berarti. Kadang yang paling diam justru adalah alasan semuanya tetap berdiri. Bye, tukang cuangki. Yeah.